Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah yang dituliskan adalah kisah yang dialami oleh beberapa orang, mulai dari penulis dan teman-temannya. Merupakan suatu kejadian nyata yang dialami, namun mungkin akan dibumbui dengan kesyahduan bumbu penulisan cerita yang sedikit hiperbola. Aku mengayuh sepeda secepat yang kumampu, melewati rimbunan pohon dan hamparan sawah. Angin sejuk menyapu rambutku yang berkeringat. Bukan jarak yang dekat untuk ukuran seorang anak SD kelas 4 pergi ke sekolah dengan sepeda yang memiliki jarak tempuh 4 km. Namun, cukup segar walaupun ku lelah mengayuh. Angin semilir perkampunganku sangat membantuku menikmati lelah perjalananku. Aku bersekolah di suatu sekolah swasta yang saat itu belum lama buka. Aku adalah salah satu murid pertama sekolah itu, di mana hanya ada kelas 1 dan kelas 2 saat buka dahulu. Kini aku di kelas 4 SD. Sudah 3,5 tahun aku sekolah di sini. Sebuah sekolah besar, luas, yang terapit oleh hamparan sawah dan kali boyong yang cukup terkenal di daerah sini. Sebuah sekolah di perkampungan daerah Utara Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah sekolah yang menjadi awal mula teror yang kualami. Ya, jangan begitu bro, kataku kepada temanku. Ya, kamu kalah lah, kartumu kan kebalik, kata temanku. Dia adalah Ferry, temanku semasa sekolah. Ya, hanya sebatas teman karena aku tidak pernah memiliki teman dekat di sini. Permainan kartu tamplek atau ditoskan, kemudian jika terbalik kalah sedang terkenal kala itu. Itu yang kami mainkan semasa SD. Selalu kami mainkan walau kadang kami bermain bola. Mereka bermain bola dan aku tidak, berhubung aku tidak pernah bisa berolahraga dengan bola. Permainan seperti itu hanya sebagian yang kami lakukan, hingga kami sering bermain di tanggul buatan sekitar Kali Boyong dan mandi di Kali Boyong. Asu, dingin coy, umpat Dendi setelah melompat ke dalam air. Seorang pentolan di kelasku, seorang berbadan besar tapi paling bodoh dan sering berantem dengan siapapun, termasuk diriku. Semua teman laki-laki ikut melompat tak terkecuali aku. Memang dingin dan cukup segar. Kami bermain hingga jam 3 sore dan sering kena marah guru karena hampir semua laki-laki membolos jam pelajaran setelah sholat dan makan siang. Namun, yang paling aneh kuingat pada masa itu, siang-siang jam 1 kami mandi di Kali Boyong hingga satu hal. Aku melihat seorang anak kecil berdiri menatap ke arahku, menunjuk ke arahku dan bergumam sesuatu yang tidak ku mengerti dan lalu berlari ke dalam hutan daerah Boyong. Sigap aku memakai lagi baju dan mengejar anak tadi, yang kukira mungkin adik kelas atau orang pondok. Atau sekolahku bersebelahan dengan pondok pesantren, sehingga aku berlari dan mengejar berharap bertemu anak tadi. Tapi nihil ku dapat. Bocah tadi sudah hilang bak asap, hingga aku kembali ke Kali Boyong melihat teman-temanku di sana masih bermain air. Namun aku kembali ke SD-ku. Hal paling bodoh yang kualami adalah bermain bersama temanku di tandon air setinggi 2 tingkat rumah. Dan nahasnya, aku terjatuh dari tandon itu, tepat dadaku menabrak linggiran besi besar berwarna kuning yang menjadi penyangga dari tower atau tandan air tadi. Hingga aku tidak sadarkan diri. Namun, tanpa sadar, aku melayang lepas dari tubuhku sesaat. Seorang berbaju putih tinggi memanduku berjalan dan berkata padaku, "Kamu jangan takut. Kamu belum mati, nak."
Aku cuma memandu kamu melihat mereka yang ada setelah kamu sadar dan jangan takut. Selama kamu tidak mengusik mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kamu. Hingga akhirnya orang tadi memukul halus kepalaku dengan telapak tangan dan aku kembali ke dalam tubuhku. Aku sadar, namun tanpa ku tahu, aku sudah pingsan cukup lama dan ditidurkan dalam kamar pondok pesantren. Setelah aku sadar, baru aku tahu aku mengalami hal yang paling aneh. Pondok yang tadinya sepi, terasa begitu ramai banyak orang yang mondar-mandir. Aku kira mereka memang penghuni pondok. Hingga satu hal, aku melihat seorang duduk membungkuk di ujung kamar tanpa dipedulikan siapapun. Aku melihat dia tanpa orang lain melihat dia, hingga Ustadz pondok bertanya, "Lihat apa kamu, nak?" Aku hanya menjawab pelan, "Bukan lihat apa-apa, Pak." Aku kembali menatap orang di pojokan tadi yang perlahan berdiri dan gila, berjalan menembus tembok, seakan dia hanya asap yang membuatku merinding. Cukup merinding hingga diam. Aku berteriak ketakutan hingga semua di sekitarku melihatku, mulai yang kasat mata hingga yang tak kasat mata. Berpuluh-puluh jumlah mereka yang mengerikan maupun normal. Membuatku mual dan muntah saat itu juga. Hingga aku tenang dan aku sadar. Mataku kini mulai menjadi mata yang terkutuk buatku. Sebuah acara rutin bagi anak kelas 6 di sekolahku adalah semacam berdoa bersama dan menginap di sekolah. Cowok dan cewek wajib. Ya, ini adalah ajang buat kami para lelaki untuk mengerjai teman perempuan kami. Mulai dari yang berdandan seperti pocong, berdandan dengan bedak, dan membuat suara aneh-aneh. Rencana yang disusun matang oleh kami, sebuah rencana licik kaum Adam, hingga jam menunjukkan pukul 9 malam, di mana kami disuruh tidur oleh para guru yang mana menjadi waktu kami memulia gerilya kami. Aku saat itu berperan menjadi pocong dengan menjunjung temanku di atas bahuku dan memakai kain putih yang gilanya memang kain kafan yang tidak terpakai di rumah temanku. Sisa kain kafan kakeknya tidak dipakai karena sempat sobek setelah dibeli. Dan bodohnya lagi, kami pocong yang berjalan, tidak melompat. Semua sudah siap hingga kami mengetok pintu kamar para perempuan yang tidur di UKS, mengetok pintu jendela, dan segala yang berbunyi hanya untuk membangunkan mereka. Hingga kami melihat seorang dari mereka bangun melirik jendela dan voila, tepat wajah Pungki yang didanani sebagai pocong muncul dan menakut-nakutinya. Hingga dia teriak-teriak. Wanita tadi adalah Atik, salah satu wanita tercerdas di SD kami, membuatnya terjungkal dan membangunkan teman-teman lainnya. Para pria lainnya lalu membuat suara-suara horor hingga raungan serigala yang lebih mirip raungan Tarzan di hutan. Para wanita marah-marah dan sukses strategi kami, hingga terdengar langkah kaki para guru membuat Pungki seenak jidat dia meloncat dari pundakku dan teriak, "Lari bro, gurunya datang!" Seraya kami lari dan kabur secepat mungkin. Kembali ke ruang kelas 6 tempat kami tidur. Hingga tanpa sadar di sebelah masjid ada sebuah pematang sawah yang dimana ada seseorang berdiri tinggi berbaju putih. Kami kira itu orang-orangan sawah. Hingga aku dan Pungki serta beberapa temanku berhenti menatap. Benny dan Lutfi mungkin saat itu sadar lebih dulu dan kabur dengan cepat. Tapi aku dan Pungki masih terpaku dan menatap hingga kami sadar. Yang kami lihat adalah kuntilanak. Kuntilanak yang dikabarkan menghuni pohon besar dekat sekolah. Kuntilanak tadi membalikan badan ke arahku dan Pungki yang terpaku ketakutan. Hingga kami hanya bisa melihat senyumnya yang jelek dan mendengar tawanya. Pungki yang gemetar hingga mengompol dan aku yang tidak bisa berteriak
hingga para guru yang mengejar datang ke arah kami dan membuat Pungki menangis sejadi-jadinya. "Penakut kok nakut-nakutin orang kamu, Nak. Udah, ayo balik ke kelas tidur. Nanti malam jurit malam." Bukannya membuat aku tenang, aku makin takut membayangkan jurit malam nanti. Dengan cepat, ku sadar mencari kuntilanak tadi. Sudah tidak adakah? Aku merasa aman. Ku tarik nafas dan berjalan hingga aku sadar mencium bau melati dan mendengar suara tawanya. Kulihat dia berdiri tepat dekat tempat wudhu masjid. Melihat kami ketakutan dan perlahan melayang ke arah pohon sukun besar di sekolah kami. Dengan senyum yang seperti berkata, "Sampai jumpa saat jurit malam. Teman-temanku siap menunggumu." "Dah, bangun woi. Teman-temanmu udah siap semua tuh, ayo bangun Nak," ucap guruku, Pak Untung. Aku terbangun dan berjalan lunglai mengikuti beliau dan menuju teman-temanku. Dan aku lihat mereka semua siap memegang lilin sebatang yang belum dinyalakan. Aku melihat 12 anak laki-laki dan 13 anak perempuan yang total murid sekolah kami 25. Namun itu termasuk aku. Lalu siapa yang di sana? Satu orang. Aku mengucek mata lagi dan kuhitung hingga jumlahnya menjadi 11. Aku pikir tadi aku salah hitung. "Bangke dah, tidurmu lama amat," kata Dendi. "Iya nih, gak bisa tidur karena Arda." Aku cuma bisa diam dan senyum-senyum saja. Hah, dasar sial. Aku memang gendut, tapi tak sadar aku selalu mengorok saat tidur. "Ayo, diam semua," kata Pak Untung sedikit keras. Kami dikumpulkan di dekat masjid SD dan aku hanya mendengarkan guru berkata, "Silakan berpasang-pasangan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Buat yang cewek satu kelompok bertiga nggak apa-apa." Dan aku berpasangan sama Benny. Rutenya adalah sekolah, jalan ke arah kuburan daerah Balong. Perjalanan sekitar 30 menit. Melewati jalan kampung yang penerangan sangatlah minim. Berbekal lilin sebatang membuat kami harus berhati-hati. Perjalanan dibagi per grup dimulai jam 11 malam dengan sela 3 menit per grup. Aku adalah rombongan terakhir kelompok cowok, sedangkan cewek lebih awal dari kami. Hingga akhirnya aku harus berjalan bersama Benny. Dingin membuat kami yang bercelana selutut menggunakan sarung untuk menutupi badan kami mirip seperti orang-orang ronda. Sambil memegang lilin, masing-masing kami berjalan hingga mencapai pos 1. Sebelum kuburan, di sebuah kebun salak gelap yang jalan sempit dan kami harus berhati-hati melangkah. Saat itu Pak Novi yang menjaga pos 1 ini menyuruh kami untuk menghafal doa-doa yang diajarkan saat sekolah dan pelajaran agama. Saat kami membaca doa-doa tadi, sekelebat aku melihat makhluk besar di kebun salak. Dia memandangi kami dengan tatapan benci, seperti mengusir. Matanya melotot besar berwarna merah kehitam-hitaman. Makhluk ini berjongkok dan tangannya panjang menjalar di sekitarnya. Membuatku ketakutan, tapi tak bisa berhenti melihat makhluk tadi. Hingga akhirnya aku berjalan pergi. Makhluk tadi masih terdiam, kemudian merangkak pergi makin dalam ke lingkungan kebun tadi. Aku berjalan menuju daerah yang makin gelap, menuju arah kuburan. Di sana gelap, benar-benar tanpa penerangan, kecuali 2 buah lilin yang kami bawa. Aku dan Benny hanya bisa berjalan pelan, hingga sampai di sebuah pohon nangka besar yang dimana aku mencium bau kentang rebus atau ubi rebus. Khas yang membuat aroma ini bukan enak, namun merinding, bergidik ngeri, hingga mataku tertarik pada satu titik sekitar pohon nangka tadi. Aku melihat makhluk besar tinggi berwujud raksasa. Kepalanya menatap ke bawah seperti menilai kami. Melihat-lihat saja. Lidahnya menjulur sedada dan sedikit bercabang di ujung.
Taring bawahnya naik ke atas menjulang dan berambut panjang hingga tanah. Tak perlu kudeskripsikan lebih. Aku hanya bergidik merinding melihatnya. Hingga dia menggoyang-goyangkan pohon, membuat Benny yang tidak melihatnya menjadi kaget dan berlari cepat hingga lilinnya mati dan meninggalkan aku yang tak mampu mengejarnya. Cukup, aku tidak mau lagi, teriakku dalam hati. Namun apa? Semakin banyak yang muncul dan tertarik padaku. Mereka bermunculan satu demi satu hingga beberapa yang aku sadari pernah kulihat. Anak kecil boyong tertawa-tawa melihatku. Si Kunti yang melayang-layang di atasku dan beberapa pocong yang tinggi-tinggi menggangguku seakan mentertawakan aku. Aku merasa tersesat, hilang. Aku sendirian. Asu, Ben, umpatku dalam hati. Aku cuma bisa berlari cepat, mencoba menerobos mereka tapi nihil. Bergerak selangkah pun tidak. Hingga aku lemas dan Pak Novi datang dari pos 1. Seakan kedatangannya membuat mereka menghilang serta-merta. Aku yang hanya diam dan menangis terseduh-seduh akhirnya ditemani bersama Pak Novi menuju pos terakhir. Pos kuburan yang membuat aku makin merinding untuk membayangkannya. Ditambah dengan Pak Novi berkata, "Ayo, semangat, lanjut, udah mau dekat kuburannya." Aku yang masih bergetar ketakutan mulai bergerak menuju kuburan pos terakhir bersama Pak Novi. Beliau berkata, "Saya tunggu di sini. Sekarang masuk di situ. Ada satu lilin yang utuh. Kamu ambil dan nyalakan di sana, lalu bawa kemari." "Sendiri, Pak?" Serayaku berkata sedikit ketakutan. Pak Novi hanya bisa tersenyum dan menunjuk arah tujuanku seperti berkata, "Udah, sana, lama amat, Le." Beratku melangkah. Ku sadar dengan jelas apa yang kulihat di kuburan adalah mereka yang hidup dalam kegelapan malam, yang makin kuat ketika kamu ketakutan. Ya, mereka yang disebut hantu, setan, atau jin. Aku yang makin ketakutan hanya menutup mata setengah dan berjalan perlahan menuju lilis yang ada di atas makam seseorang yang aku tidak tahu. Aku ambil, aku nyalakan, dan berusaha membalikan badan segera untuk kabur. Tapi seseorang atau suatu makhluk memegang pundakku dan seperti menempel, digendong olehku. Berat kurasa, aku tidak bisa berjalan. Aku mencoba menengok ke belakang dan yang kulihat seorang anak kecil yang menempel tersenyum. Senyum familiar. Dia si anak kali boyong. Entah kenapa dia menempel padaku. Aku yang masih SD kemudian mulai makin bergetar hingga ngompol. Aku berlari, tapi rasanya sangat berat, hingga aku menangis dengan kencang. Dan yang aku lihat, si anak tadi lepas dan berdiri di depan pintu pemakaman. Melihatku kosong kemudian tersenyum, dan berlari kembali ke dalam. Hingga aku sampai di pintu makam, aku lihat tidak ada siapapun di sana. Pak Novi hilang. Ku putar-putar pandanganku mencari beliau, namun tidak ada. Hingga aku melihat beliau berlari dari arah tempat gelap yang membuatku ketakutan. Beliau datang dan bilang, "Maaf, Dak, Pak Novi cariin kamu, tapi kamu nggak ada. Itu temanmu udah kembali ke sekolah." Jelek. Aku makin ketakutan. Aku sadar akan satu hal. Siapa yang tadi menggandengku ke sini? Tanpa berani menoleh ke belakang, aku berjalan kembali menuju sekolah. Pak Novi pun melihatku aneh, namun beliau tidak bertanya. Dan hanya menjelaskan 2 jam sudah kamu dicari para guru, Dak. Tapi kamu malah ke makam. Padahal teman-temanmu udah nunggu. Kata Benny kamu tadi hilang saat kamu kabur, lari. Baik emang Benny, pikirku menyaksikan kesetia kawanan dan kejujurannya. Sesekali aku menoleh ke belakang dan kulihat si Kunti, penunggu SD tersenyum menghina seperti merasa menang menakut-nakuti aku. Sejak pengalaman malam itu, aku tidak berani lagi ikut acara jurit malam atau menginap di SD-ku. Walau siang pun, aku sering melihat si Kunti berseliweran hingga sekarang di daerah SD-ku.
Sekali ku coba berkomunikasi pada dia saat ku sudah dewasa ini. Ketika nostalgia, namun dia tidak menjawab. Hanya tersenyum dan pergi, dan si anak kecil, ya, dia sebenarnya adalah anak yang dikatakan pernah mati hanyut di Kali Boyong saat lahar dingin Merapi menyapu pada tahun 90-an. Saat dia sedang main di sungai bersama teman-temannya. Jasadnya tidak pernah ditemukan, namun jasad 3 orang temannya masih dapat ditemukan. Aku hanya bisa mendoakan supaya dia tenang dan merekalah yang menjadi warna pertama dalam kehidupan indigoku. Tahun 2006 aku lulus SD. Sebuah kebahagiaan bagi anak SD yang lulus merasa menapaki jenjang lebih tinggi. Masuk masa SMP. Masih terbayang wajah bahagia orang tuaku. Wajah bahagia melihat anaknya dapat menyabet ranking 2 sekolahnya dan dapat lolos di SMP favorit di Yogyakarta. SMP ranking 1 seprovinsi saat itu dan masih menjadi sekolah yang menghasilkan prestasi-prestasi membanggakan. Sebuah SMP yang terletak di Jalan Kaliurang, berseberangan dengan salah satu rumah sakit di Jalan Kaliurang, SMP 4 atau SMP 1. Bagi orang zaman dulu, mengenalnya SMP yang merupakan sekolah yang besar dan berkualitas ini yang menjadi hidup baruku. Aku hanya seorang murid baru yang tinggal dalam satu lingkup baru. Seorang membuat masalah yang sangat dibenci oleh teman-temannya yang mungkin memang aku menyebalkan. Namun ya, inilah diriku. Sebuah kasus yang membuat aku terkenal saat aku melempar bola basket dari dalam kelas dan memecahkan salah satu kaca kelas 7 pada sore hari waktu itu. Membuat teman-temanku yang berada di situ berteriak, "Ayo, ayo!" Saat itu aku ketakutan, membayangkan jika ortuku tahu akan semarah apa mereka. Hingga keesokannya aku dipanggil guru BK. Dan ada kepala sekolah saat itu, sebut saja Bu Woro. Beliau menasihatiku, walau aku mengeles berbagai macam hingga Bu Woro berbaik hati membayar kerugiannya dan memaafkanku. Atau kasus di mana aku hampir membunuh temanku saat pelajaran PKK. Ya, benar-benar hampir membunuhnya. Hal sepele sebenarnya. Temanku menghina celanaku yang sobek di bagian selangkangan dan membuat aku marah setengah mati. Merasa ada suatu lonjakan emosi dalam diriku, seperti seseorang mengendalikan diriku untuk menyerang mereka yang ada di sekitarku, terutama yang berusaha melerai dan menghinaku. Aku berlari ke arah dapur, mengambil 4 pisau. Langsung aku meloncat dan menyerang Apol yang sedari awal menghinaku. Dia berbadan tinggi, sangat tinggi untuk anak SMP yang rata-rata hanya 150-an sampai dengan 160-an cm. Dia sudah hampir 170 cm. Dia terjungkal, jatuh dan aku menyerangnya. Berusaha menusukkan pisau sembari dia teriak-teriak ampun dan minta maaf. Aku yang sudah dipenuhi rasa dendam dan marah, berusaha menusuknya. Tapi seseorang berusaha melerai, seseorang yang tadinya juga sempat menghina namaku. Dia berusaha meleraiku, namun aku dorong jatuh dia dengan satu tangan. Ku lempar pisau ke arahnya, namun sempat dia menghindar dan ku lempar 2 pisau ke arah teman dan guru yang mendekat. Namun, 1 pisau kusisakan masih di leher Apol. Dia yang ketakutan membuatku sedikit iba, namun tetap tak kulepaskan. Hingga datang seorang guru BK, Pak Sabto, meleraiku dengan menarik aku dibantu beberapa guru dan berkata, "Da, sadar. Apa kamu mau bunuh orang?" Suatu kata yang membuatku diam dan sedikit tenang. Hingga akhirnya hari itu aku dipulangkan lebih awal. Namun itu masa-masa sekolahku SMP. Lumayan menjadi pengalaman. Namun kawan, sebuah cerita awal mula aku masuk sekolah. Masa orientasi inilah yang menjadi suatu pengalaman buatku. Pengalaman bersama mereka yang tidak tampak oleh mata. Mereka yang hidup dalam gelap. Siswa baru diwajibkan mengikuti masa orientasi siswa. Sebuah tulisan yang terpampang paling utama di lampiran untuk orang tua siswa, dengan beberapa aturan basa-basi tambahan seperti menggunakan seragam sekolah, jadwal baju sekolah, dan lain-lain.
Membaca penjelasan yang tertera membuatku bersiap-siap untuk hari pertama besoknya. Senin, hari pertama aku masuk sekolah. Hari di mana awal baru akan dimulai. Masa orientasi siswa menurutku adalah hal yang nonsens atau omong kosong. Bukan karena orientasinya, tapi karena tugas yang harus aku bawa saat awal sekolah. Pisang satu sisir lah, yang adalah pisang dan sisir, wortel, kubis, toge, total harga Rp300.000. Sudutan hitam, dan tugas nonsens lainnya. Masa ini benar-benar membosankan. Mendengarkan ceramah guru, omong-omong orientasi dan akhirnya harus memutali sekolah semacam harus tawaf atau mengenal seluk-beluk sekolah. Saat melakukan sekolah ini, aku mulai merasakan kejanggalan yang ada, yang mungkin hal umum yang dialami oleh sebagian besar anak, seperti beberapa kali aku melihat kunti-kunti yang berdiam di pohon, atau beberapa makhluk kecil berlari dalam perpustakaan, serta beberapa makhluk yang berdiri di pojokan kelas. Hingga satu tempat yang menurutku cukup istimewa adalah lab biologi. Tepatnya di belakang lab biologi menurutku, sesosok makhluk besar yang benar-benar menebarkan aura negatif ketika hari menjelang sore. Sesosok makhluk yang selalu berdiri di samping kaca laboratorium biologi. Badannya tinggi, sekitar 3 meter. Tangannya panjang hingga menyentuh tanah. Perutnya sedikit buncit. Matanya besar melotot. Giginya taring panjang turun hingga ke dagu dan selalu memberi tatapan benci padaku. Seperti membenci pada apa yang ada di dekatku. Hal ini yang aneh. Mereka tidak pernah mengganggu murid sekolahku saat siang. Padahal auranya cukup negatif dan hitam. Bahkan hampir membuatku muntah saat awal-awal mendaftar dahulu. Namun, ketika malam, eksistensi mereka sudah mulai muncul dan benar-benar mengganggu segala yang ada di sekitarnya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Jangan lupa ya, bersambung di part kedua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.